kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Bapak. Saya ada tugas dari CGP Angkatan 11 untuk melakukan wawancara terhadap pimpinan saya, Pak, mengenai beberapa hal yang terkait dengan dilema etika. Mohon waktunya ya, Pak. Oke, Ya, baik. Pak, sini langsung saja saya mengajukan pertanyaan pertama untuk sesi wawancara kali ini. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah? Oke, biasa mengidentifikasi itu, biasa ada kejadian-kejadian, biasa saya pergi ke BK, karena itu ditangani sama BK, tapi biasanya juga ada orang tua langsung yang datang ke saya atau melalui telepon. Nah, biasanya juga identifikasi itu biasa saya dapatkan biasa di masjid. Ya. Baik Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, biasanya kan prosedurnya begitu itu. Kalau saya yang sudah identifikasi dengan baik ada kasusnya itu biasanya ditangani dulu sama BK dan kesiswaan. Mereka akhirnya memiliki itu dilema etika itu. Mereka tidak bisa mengambil keputusan di situ, mereka membawa ke saya. Setelah itu baru kami akan mendiskusikan apa jalan terbaik ini, karena kalau mengambil yang ini ada contoh kasus yang si Rismanto ini anaknya rajin, anaknya baik, anaknya sopan. Cuma pada satu ketika dia ada pada tempat yang salah. Ada orang yang ada pemukulan katanya, ditangkap sama polisi, ditunggu-tunggu dan berkasus. Ya, jadi kami mengambil keputusan bersama-sama. Ini namanya collegial decision. Jadi saya tidak mengambil sebab walaupun saya decision maker, tapi saya akan berebut dengan teman-teman. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau tadi lebih spesifik lagi seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu ada kasus itu penanganannya itu mulai dari bawah, mulai dari guru mapel. Guru mapel itu detailnya guru mapel. Setelah itu guru mapel membawa kasusnya kepada guru wali kelas. Ya, setelah wali kelas mungkin kasus itu stop sampai situ. Tapi kalau ada kasus parah, dia ditangani oleh BK. Ada guru BK per tingkatan itu ataupun per kelas. Setelah tidak bisa mungkin dia naik ke tingkat berikutnya, naik ke wakase kesiswaan yang ditangani kesiswaan. Setelah itu akhir keputusan ya dibawalah ke saya. Ya kalau diri ya karena ini ada dilema, saya harus meminta pertimbangan dari para wakasek ya, dan guru BK itu intinya. Karena kita akan mempertimbangkan baik buruknya. Atau sama-sama baik, sama-sama buruk, tapi kita akan mencari jalan yang terbaik. Ya, risiko yang buruk itu kita eliminasi. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya yang utama itu bukan proses pada kasusnya, kita proses pada pencegahannya sebelum kasus itu ada. Misalnya anak-anak disuruh lebih awal datang 7.15. Biasanya itu akan terjadi. Kalau dia akan terburu-buru, biasanya terjadi kasus, mungkinnya kecelakaan. Dia mau cepat-cepat, tapi kecelakaan.
dia harus mungkin diproses di tempat sama Pak Polisi atau itu kan dilema juga. Dia di ada kasus kecelakaan atau ditahan sama polisi, itu kan dilema juga. Dia nggak kesini atau dia ke polisi. Jadi kita kasus bukan pada kasusnya, kita pada kasus pencegahannya. Yang lainnya, misalnya ada kunjungan rumah yang dilakukan sama BK, itu kan nanti ditakutkan akan terjadi tarik ulur ketika penaikan kelas. Jadi kita mau melihatnya dulu, mencegah dulu. Sama juga yang kemarin kita rapat itu, yang rame-rame sampai maghrib itu, pencegahannya dulu. Toh kalaupun tidak bisa, itu kan sebenarnya hal-hal itu akan mengeliminir kejadian itu, ya dampak-dampak yang begitu. Masih ada Pak pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam pengambilan keputusan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini masih berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang menjadi tantangan itu ketidakpahaman orang tua murid atau stakeholder lainnya. Misalnya kita mau bikin keputusan nih, tapi tiba-tiba yang di atas, mungkin ada atasan atau orang penting atau orang tua murid yang tidak mengerti, biasanya nelpon padahal kita sudah mengambil keputusan. Hal itu harus kita cegah dengan kita harusnya kita mengadakan pertemuan. Misalnya ketika kita menerapkan satu aturan, kita harus sosialisasi, ya, atau pada awal-awal masuk siswa baru. Contoh yang kasus dilema ini 321 potong rambut. Potong rambut. Ada anak-anak yang tidak mau potong rambut, kita mau kerasi, kita melanggar HAM. Tidak kita jalankan, ini ada aturan. Ya, makanya kita harus sama orang tuanya, kita harus kasih tahu bahwa ini adalah aturan sekolah, kerjasama Kak untuk memotong rambut anaknya. Misalnya juga kita paksa anak-anaknya potong rambut, alasannya tidak ada uang Pak. Gimana? Itu dilema juga, kita memaksa dia, tidak ada uangnya, mau dibiarkan panjang rambutnya. Makanya kita harus cari pihak ketiga, misalnya orang tuanya, walinya, atau wali kelasnya apa, untuk membujuknya untuk potong rambut. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan? Biasanya itu satu kejadian itu pasti tidak direncanakan. Kalaupun ada kejadian, kita tidak memiliki itu jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Yang ada itu kita mengontrol bahwa kejadian-kejadian tidak ada. Kita pada upaya pencegahan yang tadi. Toh kalaupun kita ketemukan, misalnya contoh tadi, anak yang panjang rambutnya, kita tinggal nyuruh pada saat itu, kamu potong rambutmu mana, besok kalau tidak potong rambut ke saya, atau paling tidak ketemu di jalan, Pak, saya sudah potong rambut. Biasanya juga saya kan tidak tahu mukanya anak-anak kalau panjang rambut dia. Bisa besok tiba-tiba datang, Pak, sudah potong rambut. Tapi ada kalanya misalnya terjadwal kayak kemarin, anak-anak OSIS, pembina OSIS disuruh keliling kelas untuk melakukan eksekusi. Tapi minggu pertama malah disuruh 3 hari, nanti kalau hari Senin kayaknya itu hari Selasa, anak mereka jalan. Anak-anak yang panjang rambutnya tidak dieksekusi pada saat itu, cuma langsung dikasih tahu bahwa nanti hari Jumat kamu sudah harus potong rambut, ya. Jadi itu yang mereka lakukan untuk saat ini. Jadi untuk yang jadwal tertentu itu nggak ada, karena itu adalah kasustik namanya. Tergantung kasus yang terjadi Pak ya. Oke. Ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ini bukan seseorang, Ya. ini adalah teamwork kita. Bisa dari kurikulum, bisa dari humas, semua stakeholder yang ada di sekolah ini semua bekerja sama untuk membantu saya sebagai Kepsek dalam memecahkan segala persoalan yang ada di sekolah ini. Jadi tidak ada seseorang atau ya, ini kita teamwork kerjanya. Baik Pak. Ini selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika Pak? Yang harus kita pahami adalah pertama, objek dari hukum itu mereka mengerti. Ya, yang kedua adalah kita sebagai melakukan penanganan itu adalah kerjasama yang baik. Tidak ada satupun pekerjaan yang susah kalau kita mengerjakannya bersama-sama. Jadi teamwork ini harus kuat dan kedepannya lagi harus lebih kuat lagi. Karena setiap zaman itu ada masanya, setiap masa itu ada zamannya. Jadi ini yang sekarang ini kita teamworknya sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Oke. Baik Pak. Demikian wawancara hari ini. Terima kasih banyak Pak atas kesediaan dan jawaban-jawabannya yang sangat menginspirasi, terutama bagi saya sebagai CGP. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.